saya pernah buka warung, tiba-tiba yang belinya pocong. Ini tepat di depan pintu sekali, buka pintu langsung makam. Tapi kan yang namanya kuburan, tempat serem kalau kuburan. Ya enggak, di sini mah enggak ada kata serem. Malahan setannya takut sama manusia meren, iya. Kalau di sini kan, kalau di kampung-kampung, kalau di tempat lain, kalau ada hantu orang yang baca-baca doa. Tapi kalau di sini hantunya yang ketakutan. Nah iya begitu judulnya, ketakutan dia hantunya. Ah mau nampak juga banyak orang di sini nggak jadi nampaknya gitu. Oh iya bener ya. Malahan waktu itu pernah orang meninggal ya di kuburnya pas habis maghrib itu tuh. Anak muda itu kan rumahnya kan pas banget di sebelah belakang masjid tuh. Dia pulang itu tuh jam 12 malam tuh. Dia pulang kan lewat pinggir sungai tuh, di pinggir sungai kan banyak kuburan terus ada jalan kecil. Iya. Nah dia tuh ngelihat itu tuh, ngelihat ya sosok apa namanya kayak pocong gitu. Tadinya pocong itu tuh ngeliatin ke makamnya dia sendiri. Nah tiba-tiba kan anak itu lewat, dia tuh topinya jatuh. Kan kalau topi kan jatuh kan bunyi tuk gitu. Itu tuh pocong itu tuh ngeliat ke dia. Pocong itu tuh ngeliat. Jadi anak itu tuh diem. Jadi pocong sama anak itu tuh saling melihat gitu. Nah mungkin anak itu udah biasa ya. Biasa aja ngambil topi terus jalan. Itu tuh pocong tuh ngeliatin aja katanya tuh. Aneh berarti. Pocong itu tuh ngeliatin aja pas dia takut gitu mungkin. Enggak, pas dia nutup pintu langsung bruk udah hilang, dibuka lagi pintunya udah nggak ada pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya dan sekarang saya masih berada di Kabupaten Cirebon. Nah di sini ada cerita yang menarik di sekitaran TPU ya. Jadi ini masih di lokasi yang sama, yaitu di TPU area apa namanya? Kalau nggak salah tadi saya lupa lagi, mungkin yang ini adalah pelanjutan. Pada intinya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah kita akan mengulik cerita yang menarik di sini, bahwa hantu-hantu di sini katanya hampir tidak ada harga dirinya. Jadi kalau ada hantu yang nampakin di sini akan dikejar oleh warga. Nah, kita akan bertanya ke salah satu warga yang konon katanya pernah ikut mengejar hantu. Jadi kalau setiap hantu yang muncul, entah itu hantu atau pocong, langsung dikejar-kejar warga. Bahkan ada anak-anak juga yang saling bertatapan dengan hantu, itu biasa saja. Jadi kayak nggak ada horor-horornya. Nah, seperti apa cerita lengkapnya, mungkin teman-teman bisa lihat video sampai dengan tuntas. Saya doakan yang selalu stay di channel ini, mudah-mudahan rezeki kalian luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, anak-anak juga seperti biasa, main seperti biasa. Bahkan padahal ini udah sore teman-teman. Nah, jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin di sini kalau yang namanya buka pintu langsung makam itu udah seperti wajarnya, seperti biasanya. Mungkin emang arealnya seperti ini, wilayahnya seperti ini. Jadi ya kalau yang di kampung-kampung kan itu lahannya masih luas, jadi mungkin dari pemakaman agak jauh. Tapi kalau di sini ini kehidupan seperti ini udah wajar dan udah biasa. Nah, mungkin anak-anak juga mainnya ya di ini nih, di area pemakaman. Ya mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanya-tanya ke warga sekitar terkait kehidupan seperti apa yang ada di tempat ini. Nah teman-teman, ini adalah apa namanya, satu kuburan tapi dua penghuni ya. Ini katanya kuburan suami istri teman-teman. Oke siap, yuk. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bisa bertemu lagi dengan seorang pemilik warung ya, yang tinggal di dekat kuburan Kemlaten teman-teman. Nah sebelumnya kita akan berkenalan dulu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah boleh kenalan dulu dengan Mbak siapa saya bicara? Mbak Murni. Mbak Murni. Mbak Murni di sini jualan apa Bu? Mbak? Saya jualan
jajanan anak kecil. Oh, jajanan anak kecil. Dan warungnya itu betul-betul persis menghadap makam. Iya. Emang ada Bu anak-anak yang beli ke warung ibu sedangkan di depannya itu ada makam gitu? Banyak yang beli. Banyak yang beli. Anak-anak kalau mainan tuh sampai malam. Sampai malam. Sampai kadang sampai jam 11 malam. Waduh. Pada nongkrong di situ. Kadang kalau malam minggu sampai jam 12. Kan di sini kuburannya ramai 24 jam. 24 jam. Kalau siang hari sih kita yakin ya yang belinya itu anak manusia. Iya. Nah, kalau malam sampai jam Malam 11 juga anak manusia. Bukan. Anak manusia terus mana? Anak set. Anak setan. manusia lah. Yakin itu anak manusia, Bu? Ya iyalah, anak manusia. Kadang malam minggu kan anak-anak pada nongkrong di situ di warung. Sampai malam, kadang sampai jam 12 anak-anak muda pada main game. Situ. Pernah nggak Bu lihat seorang anak gitu ya yang malam-malam terus wajahnya pucet kayak gitu, terus polos, pandangannya kosong gitu? Alhamdulillah sih nggak pernah. Nggak ada ya, aman-aman aja. Aman-aman aja. Mbak Murni ini buka warung di sini udah berapa tahun, Mbak? Saya udah lama ya, udah dari pas nikah aja. Berarti 2011, sekarang udah 2024. Berarti ada sekitar 13 tahun ya Mbak? Dan selama 13 tahun itu Mbak pernah melihat atau mendengar kejadian-kejadian aneh, kejanggalan yang ada di sekitar sini? Kalau mendengar suka, kalau melihat juga paling juga strip gitu sudah. Sestrip gitu ya? Iya. Sekolebat gitu ya? Itu yang dilihat sosoknya gimana sih Mbak? Kalau yang suka dilihat itu mah ada bayangan aja, kadang ada yang hitam, ada yang putih gitu, kresep gitu. Itu Mbak ceritanya gimana sih Mbak bisa lihat sosok yang menyeramkan itu? Ya kalau suka ngeliat sih kayak modalnya kuntilanak gitu ya. Kalau kuntilanak kan pasti kalau setiap, apalagi kalau banyak yang ibu hamil di sini tuh pasti ada aja kuntilanak. Itu gimana ceritanya Mbak? Bisa diceritakan nggak, dijelasin mungkin dari jam berapa, lagi ngapain, sampai apa yang harus dilakukan kalau seorang ibu hamil dan diganggu gitu Mbak? Ya apa ya, cuman ketawa-ketawa aja sih kalau setiap ada yang ibu hamil pasti ketawa-ketawa kuntilanaknya gitu. Waktu itu sih pernah ya, ada yang hamil itu ibu-ibu 3. Nah kuntilanak tuh kok dari jam itu mah kan masih sore, termasuknya jam setengah 11, jam 11-an sore kan ya, belum terlalu malam gitu loh. Nah itu tuh bunyi aja gitu tuh. Pas semalam waktu itu yang ngejaga tuh suami saya pas malam minggu. Nah didengar-dengar kok suaranya deket. Pas dilihat ada itu di pohon sukun di situ, sampai dipakai batu, dibalangin batu, nah terbang lagi ke pohon mangga. Nah dibalangin lagi dipakai batu di pohon mangga, larinya ke sungai situ. Dilemparin batu, bukan dibalangin. Iya, dilemparin batu gitu maksudnya tuh. Larinya ke sungai. Udah terusnya. Itu suara kuntilanak itu gimana sih Bu ketawanya? Penasaran saya. Pertamanya sih kayak anak ayam gitu. Nah terus pas deket-deket, pas dilempar pakai batu jadi suara ketawa gitu. Kayak di film-film suara ketawanya Bu? Ya kurang tahu sih, ya kayak gitulah, semacam segitulah pokoknya. Itu jam berapa itu Mbak? Masih sore sih, masih jam 11 malam. Jam 11 malam. Belum malam sih, masih sore itu. Berarti Mbak lihat sosoknya enggak itu? Kalau itu sih ngeliat sih enggak, cuman sekejap gitu. Enggak nampak wah itu kuntilanak, enggak, cuman sekejap gitu lari bayangan. Cuman lewat bayangan, terus langsung di pohon sukun. Dengerin dulu suaranya ada di pohon sukun, dilempar pakai batu, lari lagi ke pohon mangga, dilempar lagi pakai batu, larinya ke sungai gitu. Nah biasanya Mbak, kalau warung buka di tengah area pemakaman seperti ini, biasanya ada tuh makhluk halus yang menyerupai manusia.
yang membeli misalkan rokok lah, jajanan lah, ada nggak kira-kira itu? Atau beli kemenyan gitu ya. Biasanya kan kalau hantu identiknya makanya kemenyan katanya. Iya, iya, tapi alhamdulillah nggak ada. Nggak ada atau nggak tahu mungkin? Nggak ada ya. Atau mungkin kemenyannya nggak disediain sama ibu gitu. Ya emang nggak jalan kemenyan juga, nggak ada sih. Alhamdulillah. Lagian juga kan di sini kan kuburannya kan terang, banyak lampu, nggak gelap. Banyak lampu tapi kan yang namanya kuburan tempat serem kalau begitu. Ya enggak, di sini mah nggak ada kata serem. Malahan setannya takut sama manusia meren. Iya. Oh, mantap. Keren. Ya, orang anak-anak juga kan mainnya kan sampai malam. Yang anak-anak kecil tuh pada petak umpet di kuburan gitu. Nggak tahu malam Minggu, nggak tahu malam Jumat, tetap aja mainnya di tengah-tengah kuburan. Nggak ada takutnya anak-anak mah, anak-anak zaman sekarang mah. Kecuali yang kuburan di atas tuh ya agak seram. Yang di atas di mana? Tuh ada yang di atas. Yang di depan mungkin ya. Depan tuh. Depan. Agak serem maksudnya gimana, Mbak? Ya agak seram, agak gelap gitu. Kalau di sini kan lampu semua dari depan masuk sampai ke perumahan tuh. Udah nyala semua lampunya, nggak pernah itu. Jadi kuburan tuh nggak gelap. Di sini mah rame 24 jam. Saya di sini lihat banyak yang nggak biasa. Ada pakaian ditaruh dijemur di atas makam. Ada ember ditaruh di atas makam. Ada selempak juga. Ada ya, selempak cangcut juga kayak gitu. Ada juga Mbak. Terus ini lagi, Bu. Itu kena kualat nggak sih Mbak? Soalnya kan banyak banget yang parah tuh, yang parah mah bilangnya kualat loh. celana gitu. dalam Ah, sama enggak selempak juga. ya yang parah. Iya. Nah, itu mah mitos, enggak, orang jemurnya di situ kok. Jemurnya kan di itunya makam. Terus kita mau jemur di mana lagi? Makanya kan manusia bersahabat sama makhluk halus itu namanya. Terus di gitu. sini juga ada satu makam tapi diisi sama suami istri ya. Iya. Itu maksudnya kehabisan lahan atau gimana atau nggak mau Tidak, dipisahin gitu? tidak, dianya yang minta. Dianya yang minta Maksudnya disatuin. matinya berbarengan? Apa? Tidak. Wasiat gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu yang meninggalnya kan suaminya dulu. Nah, istrinya mintanya kalau misalnya saya meninggal mau dijadiin satu sama suaminya gitu. Berarti Boleh. Romeo dan Juliet mungkin gitu. Termasuknya begitu, tidak mau dipisahkan. Banyak sih di sini juga yang kayak gitu. Jadi emang secara syariat juga dibolehkan ya Bu ya? Apa? Ya kalau yang meninggalnya maunya dijadiin jadiin satu sama suaminya ya boleh juga sih. Nggak apa-apa sih. Nah, ini lagi Bu, satu lagi pertanyaan. Nah, Ibu kan mungkin orang asli sini dan mungkin berjualan juga sudah lama. Nah, itu ketika Ibu buka buka warung. Nah, pernah nggak misalkan begini, ada anak-anak kan biasa jualan. Itu kan ada salah satu misalkan yang tanpa Ibu sadari ada yang beli terus uangnya jadi daun gitu. Nggak Nggak ada. Uang semua asli. Bu? Uang semua asli. Orangnya juga asli semua. Asli semua. Bajunya asli Bu ya? Ya asli lah. Asli. Masa enggak? Berarti kalau Ibu nggak cuman yang anehnya yang tadi yang ngejar-ngejar hantu aja. Ya kalau itu sih emang iya, kalau banyak yang hamil pasti banyak. Berarti kalau yang bisa saya simpulkan Bu dari tadi obrolan Ibu di awal, kalau di sini kan kalau di kampung-kampung, kalau di tempat lain kalau ada hantu orang yang baca-baca doa. Tapi kalau di sini hantunya yang ketakutan. Nah iya begitu judulnya, ketakutan dia hantunya. Mau nampak juga banyak orang di sini nggak jadi nampaknya gitu. Oh iya bener ya. Kan katanya gue tadi ada yang nampak dikejar-kejar, Iya. malah kecebur ke kolam Iya. katanya. Sungai Bang. Sungai. Larinya iya, ke sungai situ. Mantep ya. Jadi hantunya takut sama manusia, bukan manusia yang takut sama hantu. Jadi Seperti itu. kayak gitu nggak ada harga dirinya itu. Ya betul, hantu nggak ada harga diri ya gitu, seperti itu. Mbak, kalau malam Jumat biasa kan kalau pasangan suami istri itu malam Jumatan. Pernah nggak pas tidur di ranjang ternyata suaminya Berubah jadi setan berubah gitu. menjadi setan? Enggak. Masa berubah jadi setan? Itu mah zaman baheula. Zaman baheula. Ini kalau dilihat dari ekspresi ibu ini Kayak ada gitu. bukan kayak ada dan
kelihatan dari hantu atau makhluk gaib di sini tuh kayak gak ada harga dirinya gitu, emang malah iya. diketawain aja Iya, gitu dari emang tadi. iya. Kalau saya di rumah mungkin udah ketakutan ngomongin kayak gitu, tapi Mbak udah biasa ya. Udah Mbak. biasa di sini. Mm-mm. Malahan waktu itu pernah orang meninggal ya, itu tuh orang dari penjaraan lah ibaratnya gitu ya, dikatakan meninggal di penjaraan itu tuh. Nah, dikuburnya pas habis maghrib itu tuh, di pinggir sungai itu tuh kuburnya, makamnya. Nah yang anak muda itu kan rumahnya kan pas banget di sebelah belakang masjid tuh. Dia pulang itu tuh jam 12 malam tuh, dia pulang kan lewat pinggir sungai tuh, di pinggir sungai kan banyak kuburan terus ada jalan kecil. Iya. Nah dia tuh ngelihat itu tuh, ngelihat ya sosok apa namanya kayak pocong gitu. Tadinya pocong itu tuh ngeliat ke makamnya dia sendiri. Nah tiba-tiba kan anak itu lewat, dia tuh topinya jatuh kan, kalau topi kan jatuh kan bunyi tuk gitu. Itu tuh pocong itu tuh ngeliat ke dia, pocong itu tuh ngeliat, jadi anak itu tuh diem, jadi pocong sama anak itu tuh saling melihat gitu. Nah mungkin anak itu udah biasa ya, biasa aja ngambil topi terus jalan. Itu tuh pocong tuh ngeliatin aja katanya tuh. Aneh berarti kan. Pocong itu tuh ngeliatin aja pas Kok dia nggak takut gitu mungkin? enggak, pas dia nutup pintu langsung bruk udah hilang, dibuka lagi pintunya udah nggak ada pocong. Pas banget tuh di kuburnya pas habis maghrib. Dari Bui, dari yang meninggalnya dari penjaraan. Di situ. Udah lama waktu Berarti itu. itu emang munculnya pocong tersebut pas ada kuburan baru Ya. yang diduga penghuni kuburan baru Nah, tersebut jadi pocong. Iya. Nah pas jadi pocong ada anak yang ngeliatin, anaknya gak takut. Anaknya nggak takut, jadi Mungkin- pocong sama anak itu saling melihat gitu tuh. Tapi anak itu udah biasa aja, orang mungkin udah sama-sama, dia beda alam, saya di sini dia jalan aja udah. Pas giliran buka pintu terus tutup, udah dibuka lagi udah nggak ada. Pocong. Mungkin kata pocong tersebut, kok aneh ya anak tersebut Nggak takut nah gitu. Berarti buka pintu langsung pocong. Nah kayak gitulah. Buka pintu langsung pocong. Serem berarti ya. Di sini mah nggak serem, Om. Oh, berarti Mbak melihat sosok-sosok seperti itu udah biasa berarti. Kalau saya melihat sih tidak, Cuman mendengar suara. cuma mendengar. cerita-cerita dari Cuma warga cerita-cerita sini. dari warga yang ngelihat gitu. Kalau boleh tahu kasusnya itu yang meninggal di penjara itu kasus apa ya Mbak? Kurang tahu, Tahu. Biasanya pemerkosaan. kurang Jadi tahu. karma itu. Semua ada Terus balasannya sih. juga kan bukan yang meninggalnya kan bukan keluarga sini, paling yang jauh baru dikubur di sini. Yang nggak ada keluarganya jauh, udahlah dimakamin aja di sini baru di sini gitu. Ada nggak di sini Bu apa yang meninggal dikarenakan tawuran dengan saat tawuran geng motor begitu? Oh nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada, paling tawuran sih ada, tapi yang pertama tawuran adanya di sana di Penggung. Nah anak geng motornya lari ke sini gitu. Paling di sini ada korban 1 anak, 2 anak sudah. Meninggal berarti. Tidak, salah sasaran. Oh, salah sasaran. Judulnya salah sasaran. Itu karena kasus apa? Karena percintaan sampai tawuran gitu? Kurang atau tahu kalau kayak gitu mah. Paling juga antara anak muda aja lah, gimana sih? Ya mungkin intinya Geng-gengan gitu. intinya perang lah intinya Heeh. seperti itu. Geng-gengan gitu. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya lengkap ya Mbak pengalaman Mbak, cerita mistis di daerah pemakaman Kemelaten ini. Tadi udah disinggung pernah mengejar kuntilanak, ada penampakan pocong liatin makamnya, Nggak ada harga dirinya gitu. dan makhluk gaib yang menyeramkan di sini jadi gak ada harga dirinya. Iya. Karena di cerita mistis tapi sambil ketawa-ketawa luar biasa. Ini mungkin bisa diacungi jempol karena keimanan yang kuat begitu. Iya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Murni untuk yang nonton video ini Mbak. Pesan-pesannya Iya. apa? Kenapa pesan-pesan karena Mbak berani tinggal di pemakaman, apa yang Mau disampaikan Mbak ingin sampaikan begitu?
apa ya, jangan apa ya, jangan takut lah hidup di kalau apa di anggota pemakaman gitulah, makanya sekitar pemakaman nggak usah takut lah, sesama itulah beda alam lah gitu aja. Sesama makhluk Tuhan, Iya, beda beda alam, alam jangan gitu. saling mengganggu. Iya, Justru harus tingkatkan ibadah untuk bekal kita di Iya. akhirat. Kalau begitu Mbak Murni, terima kasih sudah bersedia kita ngobrol, dan luar biasa pesannya juga. Kami pamit undur diri ya Mbak Murni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak ini akan menunjukkan lokasi di mana locong tersebut mewujudkan dirinya dan dikejar-kejar oleh warga. Dan konon katanya anak-anak ini juga pernah ikut mengejar ya. Luar biasa ya anak-anak di sini. Jadi mainnya di pemakaman. Nah, jadi ketika ada pocong yang muncul, anak-anak ini ikut mengejar. Takutnya gitu. Nggak ada horor-horornya, Tadi Bang. makam juga sampai diinjek ya. Terus ada juga pakaian yang dijemur. Belah mana? Itu situ. Sebelah situ. Iya. Coba disamperin. Nah, pas melihat pocong tersebut, ini adanya lagi ngapain? Ini lagi lari-lari di sini. Oh, lari-lari. Lari-lari di sini, lagi main berarti. Iya. Jam berapa itu kira-kira? Jam 9. 9 malam. Iya. Waduh. Pocongnya berdiri di mana? Situ. Pocong berdiri di sini. Iya. Tingginya segimana tingginya? Coba tingginya. Segini. Tingginya segini. Iya. Ininya bawa dipocong lagi. berarti ininya filmnya. Iya. Ininya dipocong, matanya warnanya apa matanya? Nggak kelihatan hitam. Matanya hitam. Iya. Pocongnya warna apa? Ih, Warna putih. Lagi Iya. liatin apa? madep sana. Ngadep sana. Adenya diliatin nggak sama pocong itu? Enggak. Enggak. Ade takut lihat pocong itu. Enggak. Sama Ade diliatin terus. Iya. Terus pocongnya hilang atau gimana? Masih pas manggil teman langsung hilang. Oh, berarti Ade rescue aja yang lihat ya? Iya. Teman Ade mah gak lihat. Berarti pas pocongnya keluar, adenya kesini langsung nyamperin. Berarti nggak takut. Enggak. Yang ada pocongnya takut sama adek. Iya. Waduh. Gimana urusannya ini berarti? Ya udah, Dek, terima kasih ya. Iya. Jangan larut malam mainnya.